Pak, mau tanya dong, kalau semisal ada orang yang selingkuh, itu bisa dipidana gak sih, Pak? Baik, mungkin di awal kita harus tahu dulu ya, apa sih arti selingkuh itu? Terus bagaimana hukum pidananya? Selingkuh menurut KBBI ada 3 pengertiannya. Yang satu nggak jujur, yang kedua korup, yang ketiga nyeleweng. Mungkin selingkuh di sini yang nyeleweng kali ya. Menurut hukum pidana terkait selingkuh yang menyeleweng, KUHP pasal 284 ayat 1 berbunyi adalah diancam pidana maksimal selama 9 bulan pria atau istri yang terikat dalam perkawinan, kemudian salah satu diantaranya melakukan gendak atau overspell. Nah, gendak atau overspell ini adalah terjemahannya itu perzinahan. Secara bahasa artinya pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Intinya orang tersebut, salah satu pasangan suami istri melakukan perzinahan, berhubungan suami istri, berhubungan badan dengan orang lain. Nah, dia bisa dipidana kalau pasangan itu terikat dalam perkawinan, itu dasarnya. Jadi harus pasangan suami istri. Kalau dia bukan suami istri, maka dia nggak bisa dipidana menurut KUHP yang berlaku sekarang. Apa sih alat bukti dalam perzinahan itu? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 184, alat bukti yang sah ada 5. 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Nah, dalam kasus perzinahan biasanya itu yang menjadi alat bukti di persidangan itu adalah 2 hal. Itu adalah keterangan saksi dan juga adalah keterangan terdakwa dalam bentuk pengakuan terdakwa. Jadi orang yang berzina itu pada akhirnya mengakui adanya proses perzinahan tersebut. Nah, perzinahan ini masuk dalam pasal delik pengaduan atau delik aduan absolut. Yang berhak melakukan pengaduan itu hanya pasangannya. Maksudnya kalau suami istri, bisa suaminya berzina, istrinya melaporkan. Istrinya berzina, suaminya melaporkan. Jadi tidak bisa di luar pasangannya. Jadi absolut nih dalam hukum positif KUHP sekarang ya. Jadi cuman pasangannya yang bisa melaporkan. Tadi Bapak bilang katanya kalau semisal dapat dikatakan berzina itu bila suami istri melakukan hubungan badan dengan orang lain. Nah, kalau misalkan kasusnya itu ada pemuda-mudi nih Pak yang pacaran terus dia sampai kelewat batas hingga melakukan hubungan badan. Nah, kalau kayak gitu itu bisa dipidana nggak Pak? Nah, dia tidak menikah kan? Tidak menikah. Nah, karena dia tidak menikah, tidak terikat dalam perkawinan, maka dia tidak bisa dikenakan pasal perzinahan ini. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang ini lagi marak nih Pak, ada selebgram inisial Y depannya nih Pak. Nah dia itu postingan bahwasanya suaminya itu ada chat dengan perempuan lain. Nah kalau misalkan modelnya seperti ini, berarti si cowoknya itu bisa dikatakan selingkuh dan berzina dan kemudian dipidana atau enggak Pak? Nah, walaupun pasangan tadi adalah dalam satu terikat perkawinan suami istri, tapi kalau tidak melakukan perzinahan, gendak atau overspell tersebut, maka dia nggak bisa dikenakan pasal. Berarti dia nggak bisa dipidana ya Pak ya? Oke, dan saya tambahkan di tahun 2006 kita akan mempunyai KUHP baru. Nah, dalam pengaturan
KUHP baru itu di pasal 411 itu ada yang ditambahkan. Satu, kalau tadi di KUHP yang lama yang sekarang lagi menjadi dasar hukumnya, pidananya maksimal 9 bulan. Kalau di pasal 411 Ntar tahun 2026 itu selama setahun, maksimal setahun. Kedua, ntar yang mengadukan tidak hanya suami atau istri atau pasangannya, tapi bisa juga orang tua atau anak. Jadi ntar yang mengaduknya bertambah, bukan suami istri saja ya, tapi orang tua atau anak pun bisa melaporkan pasal perzinahan. Nah, jadi ntar teman-teman kalau mau lihat tentang soal perzinahan ini, ntar bisa download putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah atas pelaku tindak pidana perzinahan tersebut. Ini ya, ada 2 putusan yang kami berikan ya, ntar bisa di-download di website kami www.marzako.id. Oke.